musmeh rahinus mubang yuang haruna kati netrane ing anggo rapuh sabdaning kukila ringkan nigara saketer kini dungane engkong Halo, namaku Dianola Angelik Pitoyo, asal Surakarta. Umurku saat ini 19 tahun. Untuk saat ini aku mahasiswa UNS, Universitas 11 Maret, di Prodi Sastra Jawa. Bidang saya yang saya sukai dan saya tekuni saat ini adalah bidang seni tari. Nama saya Dimas Adam Saputro, asal dari Kota Karanganyar. Sekarang saya berumur 20 tahun. Saya semester 3 di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan akuntansi. Bidang seni yang saya sukai atau saya gemari yaitu bidang pedalangan dan bidang karawitan. Jadi gini, seni tari itu yang membawaku untuk keliling Indonesia. Salah satunya saya mengikuti perlombaan dan itu sesuatu kebanggaan saya. Entah mengapa saya bangga banget karena itu saya mewakili Jawa Tengah pada tahun 2016 di Sulawesi Utara. Saat itu saya duduk di bangku SMP kelas 2 itu, dan alhamdulillahnya pada saat itu saya bisa membawa nama baik Jawa Tengah di nasional. Saya dapat nominasi penyaji terbaik pada saat itu. Itu membuat saya semakin ini di tari nih aku nih. Kalau pertama saya suka bidang karawitan dan lama-kelamaan pedalangan sama karawitan itu tidak bisa lepas. Dan saya lama-kelamaan juga suka bidang pedalangan. Pada saat itu saya masih SD dan saya ditelepon oleh Sanggar untuk maju lomba tingkat nasional. Itu lomba kelompok musik tradisi. Saya dihubungi itu hari Minggu, padahal lombanya itu hari Rabu. Dan sebisanya kelompok saya latihan terus menerus, walaupun waktunya sangat singkat, mepet banget, dan alhamdulillah itu mendapatkan juara penyaji terbaik. Karena mendapatkan juara itu, kelompok saya mewakili Sanggar pada waktu itu diundang ke Istana Kepresidenan di Bogor untuk mengisi acara. Menurut saya, karawitan adalah kesatuan suara dari gamelan dengan alunan instrumen gamelan dan vokal yang tersusun dari tangga nada pelok dan sindro yang menimbulkan suara yang indah. Menurut saya, definisi tari secara umum kan itu penggambaran gerak. Jadi gerak yang indah yang diciptakan oleh penata tari sesuai dengan ide, dengan keperluannya. Itu kan
beda-beda penata tari itu mesti beda-beda makna. Jadinya gerak dan misal musik itu sesuai apa yang dibutuhkan dan apa yang muncul dari ide si penata tari tersebut. Menurut saya pedalangan adalah sesuatu yang berhubungan dengan seni pertunjukan wayang, termasuk seni drama, seni kriya, seni rupa, seni musik, ataupun ontowecono atau dialog. Di karawitan yang menarik menurut saya, karawitan itu kalau kita belajar lah, berawal dari karawitan yang klasik gitu. Gaya karawitan klasik itu membuat saya menjadi orang yang lebih tenang, lebih sabar, dan melihat sesuatu itu tidak gusa-gusu. Dan di karawitan juga pun kita diajarkan untuk unggah-ungguh, kalau memainkan karawitan dengan sikap duduk yang baik, dan itu bisa terbawa oleh diri kita dalam melaksanakan sesuatu hal. Jadi kita lebih berunggah-ungguh, bertata krama. Saya sendiri tuh menganggap tari itu seperti meditasi. Di dalam tari itu saya menemukan feel saya, perasaan saya itu kok gatuk sama tari gitu loh. Dan tari itu mungkin jadi gini, saya kuliah capek, pulang itu nari, latihan nari itu membuat mood saya tuh semakin membaik gitu. Jadi dengan tari itu membuat mood baik, membuat imajinasinya berkembang. Dengan tari itu kita bisa berbahagia, bisa happy, kita bisa mengolah kekreatifan kita. Terus dengan tari kan sama dengan olahraga. Jadi kita nari itu sama dengan olahraga. Jadi nari itu sama dengan merawat badan kita. Bukan kita kalau enggak nari itu mesti kan kaku gitu loh. Kita nari terus mengolah itu mesti membuat kita tuh semakin luas, semakin seneng. Dan menurut saya tari itu menjadi sebuah meditasi. Di dalam nari kita nari itu memakai rasa. Nah, dengan rasa itu membuat saya tuh gini. Jadi misal narinya menggunakan rasa gitu, jadinya saya menemukan gitu ada sebuah yang nggak bisa diungkapin gitu loh. Yang saya sukai di pedalangan itu, kita seorang dalang itu dituntut untuk menjadi sutradara. Kita memainkan konflik, memainkan watak dari wayang, dan yang paling saya suka itu dalang itu menghidupkan wayang. Wayang urip seko dalang gitu. Jadi kita di pedalangan itu juga bisa menjadi kaca brenggolo lah istilahnya. Kita bisa ini loh watak Angkara itu ujung-ujungnya kayak gini, atau kalau watak baik itu ujung-ujungnya kayak gini. Dan itu bisa menjadi ajaran khususnya untuk diri saya sendiri. Ya, jujur saya merasa sedih ya, karena anak-anak muda lebih menyukai budaya dari luar. Yang kita ketahui bahwa karawitan, pedalangan, dan yang lain-lain itu sudah mendunia. Bahkan orang-orang dari luar pun juga ikut ingin bisa mempelajari budaya-budaya kita. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia kok nggak mau ikut melestarikan atau memainkan, padahal itu sudah diakui oleh luar negeri.
malah kebalikannya. Kita tidak mau melestarikan, malah bangsa dari luar ingin mempelajari, ingin melestarikan. Dan saya takutnya suatu waktu ke depan kita kekurangan, istilahnya kekurangan maestro. Jangan sampai kita ingin mempelajari budaya itu malah belajar ke luar negeri. Yang saya takutkan itu. Sebenarnya anak muda yang ingin belajar budaya tidak harus di tari, bisa di gamelan, bisa di seni rupa, bisa dimanapun, apapun itu jenis seninya, itu anak muda membawa nama tradisi, itu luar biasa banget. Sekarang itu anak muda kan lebih senengnya ke budaya manca, padahal fun fact-nya ini, budaya manca itu lebih senang dengan budaya kita. Bahkan di luar negeri pun, kalau anak muda tahu, di luar negeri pun itu di sekolahan, di luar negeri itu dia itu belajar karawitan, menari, dalang. Itu sangat, wah, di sana pun dihargai loh. Masa di negara kita sendiri, wong yang punya budaya kan kita sendiri. Kenapa anak muda tidak bisa belajar, tidak bisa menghargai itu? Padahal dari yang menciptakan, jadinya misal tari ini itu kan apa namanya, pembuatnya itu orang-orang sip semua loh. Masa kalian nggak mau apa jenenge belajar budayanya sendiri gitu loh, malah belajar budaya manca. Kalau budaya kita biar nggak hilang itu, menurut saya sebagai orang yang suka seni, mungkin bisa dari diri kita memperbanyak relasi hubungan dengan seniman-seniman lain, juga bisa membentuk komunitas, dan di komunitas itu kita bisa menarik masyarakat, memberi ilmu kepada masyarakat, memberi pengetahuan, oh ini tahu budaya kita, budaya seperti wayang, gamelan, dan kita bisa menarik masyarakat untuk suka, minimal ikut menyaksikan, walaupun nggak tahu, kalau wayang nggak tahu bahasanya, nggak tahu alurnya, minimal kita bisa mendorong masyarakat untuk menyaksikan. Dan pastinya masyarakat itu lama-kelamaan ingin nonton lagi, dan lama-kelamaan bisa suka lah. Menurut aku ya, itu kan sekarang zamannya teknologi nih. Nah, anak-anak muda mesti kan punya sosmed. Nah, bagi saya sosmed itu langkah buat melestariin budaya. Salah satunya dengan saya, seperti saya gini kan, bisa mengupload video-video nari saya atau foto-foto nari saya. Nah, itu diupload lah di sosmed, dimanapun, Instagram, di Twitter. Itu orang-orang kan melihat, oh ternyata keren ya seni itu, nggak biasa-biasa aja, asik ternyata kan. Nah, itu menurutku langkah untuk saat ini, karena kita juga harus mengikuti zaman. Jadinya harus, oh kita bisa upload sosmed, dikit-dikit sosmed. Jadi gunakanlah sosmed itu untuk memamerkan, mempromosikan budaya kita. Gitu. Pesan saya singkat, kita kan sebagai anak muda, yang pertama adalah kita harus menumbuhkan kesadaran bahwa budaya itu sangat-sangatlah bagus dan sangatlah menarik, asik. Kalau anak muda itu mau belajar tentang budaya itu nggak ada habisnya. Itu bisa membuat kalian bisa keliling Indonesia kok, tenang aja. Pokoknya budaya itu harus harus belajar lah
jangan kalah sama luar negeri. Anak muda membawa nama tradisi. Wah, itu keren banget. Kerennya itu melebihi apapun, itu mendapat nilai plus. Iya, jadinya kita itu sebagai anak muda harus menemukan kesadaran bahwa budaya itu sangatlah penting untuk dilestarikan. Saya berpesan kepada anak muda, jangan menganggap bahwa seni itu kuno, seni itu jadul, tetapi seni itu bisa berkembang pada zamannya tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur dari nenek moyang. Dan saya berharap anak muda bisa menghargai, mencintai kebudayaan itu, karena budaya adalah jati diri bangsa. Dan saya ingin kepada anak-anak muda bisa melanjutkan, melestarikan kesenian-kesenian yang ada di Indonesia.